selanjutnya kita lihat apa waktu itu. Halo guys, di mana saja Anda berada, selamat bertemu kembali dengan channel Jadi Monbi. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video-video bernostalgia dengan TV serial TV jadul tahun 70-an dan tahun 80-an. Oke. Kita saksikan videonya. Going for me is that I've been solving crimes longer than most criminals have been committing them. Buddy Ebsen is Barnaby Jones, private investigator. You can't fool an old dog with new tricks. Drop it. Name's Barnaby Jones. Detektif Barnaby Jones. Oke, video berikutnya ada The $6 Million Man. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali di Jadi Monbe Channel. Untuk kali ini, ditayangkan video tentang kenangan masa lalu. Tentang acara di televisi, yaitu hiburan serial TV jadul yang tidak terlupakan. Di era 1970-an, TVRI menjadi satu-satunya stasiun televisi di Indonesia dan menayangkan berbagai film seri lokal maupun asing yang sangat ikonik. Acara populer saat itu meliputi sandiwara keluarga lokal seperti keluarga Marlia Hardi, keluarga Ratu Asia, kelompok sandiwara pimpinan Pipit Sandra, keluarga Pais, dan lainnya. Pada saat itu bermunculan juga acara fragmen, dan berlanjut ke film-film lainnya dengan pemeran baik dewasa dan anak-anak. Film-film yang sempat diputar di bioskop kemudian ditayangkan lagi di televisi, serta sejumlah film seri barat terkenal hingga film anak-anak seperti serial Boneka Si Unyil, dan lain-lain. Sebelum acara hiburan dan berita, biasanya akan ditayangkan opening iklan, dulu disebutnya Manasuka Siaran Niaga. Di video kali ini menampilkan beberapa film seri barat, dari tahun 70-an hingga 80-an. Demikianlah sekilas tentang televisi, yaitu TVRI dan RCTI yang menayangkan hiburan terutama film seri, dari lokal maupun luar negeri, di tahun 70-an hingga 80-an. Seiring berjalannya waktu, RCTI pertama kali mengudara pada tanggal 13 November 1988 dan diresmikan secara komersial pada 24 Agustus 1989. Pada awal masa siarannya, stasiun televisi swasta pertama di Indonesia ini hanya bisa ditonton oleh pelanggan yang memakai alat khusus bernama dekoder di wilayah Jakarta. Film serial petualangan anjing Rin Tin Tin diputar di TVRI pada era 1970-an hingga awal 1980-an. Pada masa ketika TVRI menjadi satu-satunya stasiun televisi di Indonesia, serial klasik asal Amerika Serikat ini sangat populer di kalangan anak-anak. Kisah nyata dan legenda tentang seekor anjing ras German Shepherd, gembala Jerman, yang diselamatkan oleh seorang tentara Amerika bernama Lee Duncan dari medan Perang Dunia Pertama di Prancis pada tahun 1918.
Anjing ini kemudian dibawa ke Amerika Serikat dan menjadi bintang film bisu paling terkenal pada era 1920-an, bahkan berjasa menyelamatkan studio Warner Bros. dari kebangkrutan. Man, how this gang of ours eats up that Nabisco shredded wheat. Here's a new supply for the mess hall. Hey, Sergeant, how about giving me a hand here? Me? Sure. Always glad to put away a raft of Nabisco shredded wheat. No, not that way, Sarge. I mean, help me put it away in the mess hall. Rusty, load up. Oh, boy! Here's enough Nabisco shredded wheat. It made me as big and strong as you are, Rip. Well, there's an awful lot of get up and grow in this hearty breakfast. And boy, is it good tasting. Whole wheat, golden toasted, and really crunchy. Okay, men, let's go. Hip, hip, hooray! Look what's coming your way. Shredded wheat that's good for you. As you can see, we eat it too. Hip, hip, hooray! Nabisco! The original shredded wheat. For more action, thrills, and high adventure, be sure to join Rin Tin Tin, Rusty, and Lieutenant Rip Masters again next week, when Rindy blocks a bombing and Rip takes a talkative traveler on a trail of treachery to testify against the West's most wanted man, as outlaws clash with cavalry to cheat the hangman's knot, and a fabulous faker fails a test of courtroom courage, but finds freedom from fear in a small boy's faith, as the spotlight shines on the star witness in another exciting story from the adventures of Rin Tin Tin. On behalf of the National Biscuit Company and all of us in the Rin Tin Tin Show, we want to wish all of you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nabisco, the original shredded wheat, has brought you the adventures of Rin Tin Tin. Serial barat klasik BJ and the Bear di Indonesia dulu diputar di stasiun televisi TVRI, Televisi Republik Indonesia, pada era 1980-an, sekitar tahun 1980-1982, yakni pada masa ketika TVRI menjadi satu-satunya saluran televisi nasional. BJ and the Bear ditayangkan di layar televisi dari tahun 1978 hingga 1981, dan mengisahkan petualangan BJ X1 MCH Pronunciation K dan sahabatnya, seekor simpanse bernama Bear. Pada tahun 1980-an TVRI yang satu-satunya saluran televisi masa itu menayangkan serial film BJ and the Bear. Film komedi tentang seorang sopir truk besar yang veteran. Serial televisi komedi aksi Amerika yang ditayangkan di NBC dari 10 Februari 1979 hingga 9 Mei 1981. Dibuat oleh Glenn Larson dan Christopher Crowe, serial ini dibintangi oleh Greg Evigan. Serial ini diproduksi ketika popularitas radio CD dan kegiatan truk mencapai puncaknya di Amerika Serikat. Serial TV nostalgia yang pernah berjaya di masanya.
daqui é maravilhosa. Puxa vida, mas vocês estão com uma cara de tacho. Você é uma gracinha. Parece que estão com um pequeno problema. Pequeno problema. Pequeno problema. Escuta aqui, meu amor. Se eu sair vivo daqui, você que vai ter um problemão. Urso! Urso! Eu ainda vou te pegar, urso. Fique parado. Olhe, fique duro como uma pedra, está bem? Aguente firme aí, viu, bicho? Little House on the Prairie, film seri ini sudah pernah saya tampilkan di video sebelumnya. Di antara film-film lainnya, beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2018. Drama keluarga televisi Amerika yang ditayangkan di jaringan National Broadcasting Company atau NBC selama 9 musim, 1974 sampai 1983, dan secara longgar didasarkan pada seri buku anak-anak Little House karya Laura Ingalls Wilder. Acara ini secara konsisten berada di antara program-program terpopuler selama masa penayangannya. Sejak penayangan aslinya, Little House on the Prairie tidak pernah berhenti ditayangkan ulang, dan memiliki banyak penggemar internasional. Acara ini dianggap sebagai salah satu acara TV paling populer sepanjang masa.
Serial komedi drama NBC, Eight is Enough, adalah acara yang menawan berdasarkan kehidupan kolumnis surat kabar Thomas Braden, yang menulis buku dengan judul yang sama yang merefleksikan masa-masanya sebagai ayah yang sibuk dengan 8 anak. Para pemeran serial ini termasuk Dick Van Patten, Lani O'Grady, Connie Needham, Susan Richardson, dan Betty Buckley. Anak bungsu, Nicholas, diperankan oleh Adam Rich, adalah favorit para penggemar. Aslinya tayang di Amerika Serikat pada tahun 1977-1981 di jaringan ABC. Masuk dan tayang di Indonesia pada awal 1980-an melalui TVRI. Knight Rider. Knight Rider adalah serial televisi drama kriminal aksi Amerika yang diciptakan dan diproduksi oleh Glenn E. Larsen. Serial ini awalnya ditayangkan di NBC dari 26 September 1982 hingga 4 April 1986. Serial ini dibintangi oleh David Hasselhoff sebagai Michael Knight, seorang penumpas kejahatan yang ramping dan modern yang dibantu oleh Kit, sebuah mobil canggih, cerdas buatan, sadar diri, dan hampir tak terkalahkan. Ini adalah serial terakhir yang Larsen rancang di Universal Television sebelum ia pindah ke 20th Century Fox Television. Negara asal, Amerika Serikat, tayang asli di NBC tahun 1982 sampai tahun 1986. Ikon utama, Kit, Knight Industries 2000, mobil canggih yang bisa bicara. Masa tayang di Indonesia, era tahun 90-an di RCTI. Serial barat Growing Pains di Indonesia dulu ditayangkan di stasiun televisi swasta RCTI pada awal hingga pertengahan tahun 1990-an. Growing Pains paling dikenal sebagai sitkom televisi Amerika Serikat yang tayang dari tahun 1985 sampai 1992. Namun, judul ini juga diadaptasi menjadi beberapa film televisi reuni dan proyek film drama indie, seperti The Growing Pains Movie tahun 2000, dan film drama Growing Pains tahun 2025, garapan Catherine Argyro Play.